Assalamualaikum teman-teman, selamat bergabung di YouTube channel aku. Terima kasih udah selalu mendukung dengan cara subscribe, like, dan komen. Yang baru join, aku ucapin salam kenal. Perkenalkan, nama aku Rafika Nurhapsari. Aku mahasiswi Biologi Murni, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video aku kali ini, aku mau melanjutkan video aku sebelumnya yang ada di part 1 tentang perkuliahan di jurusan biologi. Baik itu dari mata kuliahnya apa aja, kemudian tugas-tugasnya, laporannya, praktikumnya, dan lain-lain. Aku harap teman-teman bisa enjoy menonton videoku ini dan bisa menambah informasi buat teman-teman yang lagi cari-cari informasi seputar perkuliahan di program studi biologi seperti apa, yang penasaran mata kuliah yang dipelajari di program studi biologi itu apa aja, khususnya di kampus UIN Jakarta. Aku ucapin selamat buat teman-teman yang baru saja dinyatakan lulus atau diterima di Prodi Biologi Murni di universitas manapun, universitas impian teman-teman semua. Tetap semangat ya teman-teman menjalankan kuliahnya meskipun dalam situasi pandemi seperti ini, pembelajaran jarak jauh via online, semoga tidak mengikis semangat teman-teman untuk kuliah dan untuk menggali informasi, menggali ilmu tentang biologi. Ya, tetap semangat! Seperti yang udah pernah aku bahas di video sebelumnya di part 1 tentang biologi itu apa, perkuliahan di biologi bagaimana. Mungkin di video kali ini aku lebih melanjutkan dan mengisi barangkali ada beberapa poin yang belum sempat aku bahas di part sebelumnya. Nah, aku ulas sedikit mengenai mata kuliah yang ada di program studi biologi ini apa aja. Sebenarnya udah sempat aku sebutin sih, tapi nggak apa-apa ya, biar mereview lagi. Nah, untuk mata kuliah di program studi biologi murni ini untuk semester 1, kita akan mempelajari kimia dasar, praktikum kimia dasar, matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Arab, Pancasila, praktikum ibadah, praktikum kiroah, teori biologi dasar, dan praktikum biologi dasar. Jadi di semester 1 ini cuma ada 2 praktikum, praktikum kimia dasar dan praktikum biologi dasar aja. Secara umum mata kuliahnya sih masih ini ya, lebih ke mungkin masih mereview, masih mengulang-ulang sedikit materi-materi waktu SMA. Nah, lanjut, di semester 1 ini mahasiswa harus mengambil mata kuliah dengan jumlah 22 SKS. Jadi SKS itu singkatan dari satuan kredit semester. Nah, kalau di semester 1, mahasiswa tuh nggak bisa memilih mana mata kuliah yang ingin dia pilih aja, dia ambil gitu ya. Atau mana mata kuliah yang nggak mau dia ambil. Jadi kalau di semester 1 tuh udah dipaket-paketin gitu. Jumlah 22 SKS ini harus diambil sama mahasiswa. Beda kalau misalkan nanti udah di semester 6 atau 7 itu baru bisa mengambil mata kuliah yang memang dia ingin ambil, yang memang dia sukai, minati, mana yang tidak gitu. Jadi kalau semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 itu biasanya masih paket-paket ya. Masih sekitar 22 atau 24, 23, 21 SKS gitu. Di semester 1 ini biasanya mahasiswa baru ya atau maba sudah mulai diperkenalkan dengan kepengurusan di himpunan prodi tersebut, himpunan biologi tersebut gitu ya. Belum ada pengrekrutan untuk menjadi anggota atau sebagainya sih, tapi paling enggak udah mulai dikenal-kenalin. Ini loh ketua himpunannya, ini loh yang bagian bendahara, sekretaris, ada divisi-divisi ini loh di kepengurusan himpunan biologi. Nah, kalau di jurusan biologi murni FST UIN Jakarta ini ada himpunan biologi dengan nama Himbio Oriza Sativa, yang mana di dalamnya itu ada 6 divisi, diantaranya ada Infokom, Informasi dan Komunikasi, ada Mikat, Minat dan Bakat, ada Dikbang, Pendidikan dan Pengembangan, ada Penprov, Penelitian dan Keprofesian, ada Danus, Dana dan Usaha, dan ada juga Rohis, Rohani Islam. Nah, selain itu mahasiswa baru juga akan mulai diperkenalkan atau bahkan mulai ada pengrekrutan untuk menjadi anggota kelompok studi. Jadi kalau kelompok studi itu ibaratnya kalau kita SMA kayak ekskul gitu ya. Jadi di biologi murni ini ada, kalau nggak salah ada 3 kelompok studi. Yang pertama itu ada KPB, Kelompok Pengamat Burung, kemudian ada MBC, Marine Biology Club, kemudian ada Genom, Generation of Microbiology and Molecular. Jadi genom itu generasi dari
mikrobiologi dan molekuler. Teman-teman bisa menambah wawasan atau memperluas relasi dengan mengikuti atau menjadi anggota di kelompok studi ini. Atau yang punya niatan ingin bergabung di dalam kepengurusan himpunan biologi, teman-teman bisa mulai belajar dari semester 1. Cari tahu informasinya, bagaimana pendaftarannya, atau syarat-syarat untuk menjadi kepengurusan biologi, himpunan di biologi ini seperti apa. Mungkin bisa dimulai dicicil lah gitu ya, cari tahu dan belajar dari semester 1. Jadi kalau misalkan gabung ke dalam kelompok studi ataupun ke pengurusan himpunan, itu bisa jadi nilai plus buat teman-teman. Barangkali nanti ada apa ya, sertifikatnya, terus mungkin nanti ada lomba-lomba yang bisa teman-teman ikutin, itu kan jadi nilai plusnya. Tapi balik lagi ke apa ya, minat masing-masing mahasiswa gitu ya. Jadi nggak bisa dipaksa, nggak bisa diharuskan gitu kan. Itu balik lagi ke diri masing-masing. Ada mahasiswa yang memang suka aktif dalam berorganisasi di kampus, atau ada yang lebih memilih pengennya aktif di luar kampus aja. Atau ada juga yang pengennya ya udah fokus kuliah aja, fokus belajar, ngerjain tugas gitu ya. Pokoknya itu semua masing-masing sih dari pribadi mahasiswanya itu. Nah, sekarang kita mulai beralih membahas tentang praktikum ya, praktikum di jurusan biologi. Memang ada sedikit perbedaan antara praktikum di masa sekarang ya, lagi pandemi COVID seperti ini, dibandingkan dengan praktikum waktu aku masih kuliah semester 1 gitu kan. Mungkin kalau dulu masih bisa masuk ke lab, masih bisa benar-benar praktikum langsung gitu ya, masih pengamatannya juga benar-benar langsung gitu kan. Kalau sekarang mungkin via online, jadi mungkin dosennya menjelaskan atau kita disuruh simak sebuah video yang berkaitan dengan topik praktikum itu gitu kan, tapi tetap biasanya tetap akan disuruh membuat laporan gitu ya. Waktu aku dulu sih praktikumnya itu nggak semua praktikum dilakukan di lab gitu kan. Ada beberapa topik yang memang atau judul praktikum yang mengharuskan mahasiswanya itu pengamatannya di luar lab, kayak langsung di halaman kampus ya, atau halaman fakultas gitu ya. Tapi jadi tergantung topiknya pokoknya gitu. Kalau memang topiknya berkaitan dengan memang harus di dalam lab ya di dalam lab, kalau di luar lab ya di luar lab gitu. Nah, yang aku rindukan tuh biasanya masa-masa kalau misalkan mau praktikum, kita tuh pada ngumpul semua tuh ya di lobby lab gitu kan. Macam-macam, ada yang diskusi tentang laporannya. Jadi sebelum masuk tuh biasanya kita harus nyiapin dua hal. Logbook kayak laporan pendahuluan praktikum. Jadi isinya tuh kita kayak mau hari ini belajar apa aja, hari ini akan mempelajari apa, metode alat bahannya seperti apa gitu ya. Kurang lebih ada berapa ya? 12 atau 11 praktikum gitu. Terus kita juga harus nyiapin ini laporan ini. Jadi dua ini tuh kunci masuk untuk ke lab praktikum hari itu. Kalau nggak bawa ya udah alamat bisa-bisa nggak boleh masuk ke lab. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman nanti setelah masuk KBM gitu ya, mungkin akan merasakan kayak, aduh kenapa sih harus bikin laporan gitu. Tapi mungkin kalau awal-awal masih semangat gitu ya. Nanti deh kayaknya kalau misalkan udah mulai-mulai di fase-fase yang jenuh, kayak bosen, capek mungkin ya, tapi jangan diikutin ya. Jadi kayak nggak pengen ada laporan gitu ya. Atau mungkin teman-teman bertanya, buat apa sih nulis laporan? Kenapa sih harus bikin laporan? Kenapa harus ditulis tangan gitu kan? Nah, jadi gini teman-teman. Kita ini mahasiswa biologi itu merupakan apa ya? Kita sebagai scientific community. Kita memiliki peran dalam pengembangan sains. Nah, jadi mahasiswa biologi ini diperkenalkan dengan atmosfer scientific culture, bisa dibilang seperti itu, melalui praktikum dan penulisan laporan. Nah, praktikum di sini dimaksudkan untuk memudahkan mahasiswa memahami materi selama perkuliahan ataupun praktikum berlangsung, memberikan skill pengamatan dan pendekatan ilmiah. Laporan praktikum merupakan karya tulis ilmiah paling sederhana yang menjadi sarana berlatih bagi mahasiswa untuk menulis laporan, yang nantinya juga akan bermanfaat gitu ketika teman-teman akan menyelesaikan skripsi gitu kan. Jadi udah mulai terlatih dari semester 1 untuk membuat suatu karya tulis ilmiah, laporan-laporan praktikum itu. Nah, untuk praktikum biologi dasar ya di semester 1
ada topik-topik atau judul praktikum yang akan dipelajari. Yang pertama itu mikroskop dan pengamatan sel. Kemudian ada jaringan hewan, jaringan tumbuhan. Nah, biasanya di 3 judul ini kita akan diajarin bagaimana menggunakan mikroskop dengan baik dan benar. Bagaimana cara melakukan menyayat jaringan dengan tipis gitu ya, hasil yang tipis dengan hasil yang baik gitu. Arahnya seperti apa biasanya nanti akan diajarkan. Kemudian ada pengamatan hewan, organ dan sistem organ. Kita pakainya hewan ikan. Terus ingat banget deh, biasanya kalau udah selesai praktikum tuh ikan-ikannya tuh nggak dibuang begitu aja. Biasanya kita masak bareng-bareng, kita makan bareng-bareng gitu. Seru deh. Ikan mas. Kemudian ada pengamatan tumbuhan, organ dan sistem organ tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, jadi biasanya nanti ini mahasiswa akan disuruh bawa tanaman mungkin ya. Contoh tanaman dikotil dan monokotilnya. Nanti kita akan mempelajari bagian-bagian akar, batang, daun, dan alat reproduksi pada tanaman tersebut. Selanjutnya respirasi, isolasi DNA tumbuhan, makhluk hidup dan lingkungan, ini ke pencemaran air gitu ya. Kemudian fermentasi yogurt. Nah, ini juga seru nih. Jadi kita kayak bikin, mungkin waktu SMA juga pernah ya praktikum kayak fermentasi gitu. Bikin tape sih kalau dulu aku waktu SMA. Nah, sekarang bikin yogurt. Seru sih ini. Terus prinsip dasar klasifikasi. Jadi nanti kita akan belajar membuat mengklasifikasikan suatu tanaman. Gitu. Nah, terus kalau yang nanya sistem ujiannya gimana Kak kalau praktikum gitu. Kalau waktu aku dulu sistem ujiannya itu sistem ketok ya. Jadi gini, misalkan dalam satu kelas itu ada 40 orang. Nah, 40 orang ini dibagi dua, ada 20-20. Biasanya dibagi berdasarkan NIM ya, angka akhir dari nomor induk mahasiswanya itu. Yang ganjil sama yang genap. Nah, nanti di saat hari H ujian praktikum tuh masuk, misalkan nomor ganjil dulu masuk tuh 20 orang. Duduknya tuh berjarak, jadi di meja praktikum itu tuh udah disiapin soal-soal ya yang udah ditempel di meja tapi masih dalam posisinya tuh kebalik gitu. Belum bener-bener soalnya kebuka gitu kan. Kita nggak boleh ngelihat soalnya dulu. Nah, terus nanti kalau misalkan udah duduk di posisinya gitu, udah berjarak, nanti mulai dikasih ketok. Jadi di ketoknya itu diketok ke papan tulis atau ke meja gitu ya. Ya udah, kita dikasih waktu 30 detik buat jawab, nanti diketok lagi, pindah ke sebelahnya, ketok lagi, pindah lagi sebelahnya gitu. Seru sih sebenarnya, kayak udah panik, terus juga gugup dan kayak keburu-buru gitu, tapi seru sih. Ujian praktikum tuh waktunya jadi lebih cepat kalau dibandingkan dengan ujian teori, karena ya itu tadi sih sistem ketok-ketok itu. Jadi udah dipastiin setiap 31 soal tuh 30 detik gitu. Nah, oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan sedikit dari aku seputar perkuliahan di program studi biologi murni UIN Jakarta. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bermanfaat ya, dan bisa menambah informasi buat teman-teman yang lagi cari-cari informasi tentang perkuliahan seputar biologi gitu ya. Kalau ada yang mau ditanya-tanya seputar perkuliahan di jurusan biologi, boleh tulis aja di kolom komentar. Insya Allah aku jawab dan kita bisa sharing-sharing lagi. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Insya Allah mungkin aku akan membahas perkuliahan di semester 2. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Enjoy, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum.